warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butika Agustina Maulida, atau kalian bisa memanggil saya Butika. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima sebagai siswa-siswi unggulan di MTS Minat Kegigihan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi bilangan. Nah, pada materi bilangan yang akan dibahas adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, Butika juga mengingatkan, ketika nanti di video ada materi yang ingin kalian catat, maka silakan catat di buku tulis dan videonya dihentikan sementara. Kemudian nanti bisa kalian lanjutkan kembali, seperti itu ya. Yang pertama adalah definisi dari bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Jika digambarkan dengan garis bilangan, maka seperti ini. Dimulai dari tengah yaitu 0, ke kiri adalah bilangan negatif ya, sampai tak hingga. Kemudian di kanan 0 adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, jadi jika disimpulkan, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dari angka 1 sampai tak hingga. Kemudian bilangan bulat negatif dari tak hingga negatifnya ya. Di sini dimisalkan negatif 4, negatif 3 sampai negatif 1. Kemudian ada bilangan 0 atau angka 0. Next. Nah, di dalam bilangan bulat ternyata ada bilangan-bilangan lain ya. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 0, 1 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan asli dari angka 1 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi oleh 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil, yaitu bilangan yang kebalikan dari genap ya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Dan ada bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa bilangan prima itu dimulai dari angka 2, bukan angka 1 ya. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kenapa 9 bukan prima? Karena 9 masih bisa dibagi dengan angka 3 atau bilangan 3 ya. Jadi tidak memenuhi syarat dari definisinya, yaitu hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan sendiri. Nah, 9 itu masuk ke dalam bilangan ganjil. Next. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian, dan ada gabungan dari ini ya. Next, kita langsung ke operasinya. Yang pertama, operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, mohon diperhatikan, di sini ada 4 tambah 3, ini sudah biasa ya, pasti jawabannya 7. Kemudian ada 6 dikurangi 4, pasti jawabannya 2. Nah, sekarang kalau yang nomor 3, negatif 10 dikurangi 4. Berarti, kalau negatif itu hutang ya, Butika misalkan dengan hutang-hutang, negatif 10 berarti hutang 10, kemudian dikurangi 4 atau hutang 4 lagi. Nah, sudah hutang lagi berarti hutangnya tambah banyak. Jadi 10 tambah 4, 14. Karena hutang maka negatif. Jadi hasilnya negatif 14. Nah, sebelum kita membahas ke nomor 4, 5, dan 6, perlu diperhatikan bahwa nanti ketika ada negatif atau kurang ya, dikali dengan atau ketemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Kalau positif dikali atau ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau nanti ada tanda yang berdekatan ya, atau yang salah satunya di dalam kurung, itu harus diubah. Nah, menggunakan ini. Contoh nomor 4, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, ini ada yang perlu diubah. Kita tidak bisa langsung menggunakan hutang-hutangan ya, karena ini harus diubah dulu. Positif berdekatan dengan negatif ya, atau ketemu negatif, diubah menjadi negatif. Jadi negatif 3 kita tulis lagi tetap, positif ketemu negatif berubah menjadi negatif 2. Nah, sekarang memakai prinsip hutang-hutangan.
Negatif 3 berarti hutang 3, dikurangi 2 atau negatif 2, hutang lagi 2. Hutang kemudian hutang lagi, berarti hutangnya tambah banyak. 3 tambah 2, 5. Karena hutang maka negatif. Jadi jawabannya negatif 5. Gitu ya. Perlu diperhatikan di sini yang saya beri tanda merah. Kemudian kalau nomor 5, 9 dikurangi negatif 5. Nah ini tandanya berdekatan, berarti harus diubah dulu. Tadi kalau negatif dikali negatif atau ketemu negatif, hasilnya harus positif. Berarti 9 yang ini diubah, yang tanda merah diubah jadi positif 5. 9 tambah 5 sama dengan 14. Sekarang kalau nomor 6, negatif 12 dikurangi negatif 3. Ini juga perlu diubah ya, yang di tengah ya. Negatif 12 saya tulis tetap ya. Kemudian yang ini diubah menjadi positif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi negatif 12 tambah 3. Nah hutang 12 kemudian kita punya 3 atau dibayar 3. Berarti sisa hutangnya 9 atau negatif 9 gitu ya. Next ya, operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Ya, perlu diingat sama seperti tadi, ketika ada positif dikali positif jawabannya positif. Kalau ada positif dikali negatif jawabannya negatif ya. Kalau ada negatif dikali positif jawabannya negatif. Kalau negatif kali negatif hasilnya juga positif. Jadi intinya kalau tandanya sama-sama positif ya hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif ya hasilnya positif. Kalau salah satunya berbeda hasilnya negatif. Contoh 5 kali 6 ya 30 ya. Kemudian 4 kali negatif 7, positif kali negatif maka hasilnya negatif. 4 kali 7 28. Begitupun nomor 3, negatif 3 kali 4 berarti negatif 12. Kalau negatif 6 kali negatif 7, nah ini negatif ketemu negatif jadi positif. 6 kali 7 42. Kemudian nah ini kalau ada 3 perkalian, negatif 4 kali 8 kali negatif 6. Dikerjakan dulu yang 4 kali 8 boleh. Berarti negatif 4 kali 8 negatif 32. Kemudian kali negatif 6 sama dengan positif ya. Karena negatif kali negatif. Nah hasilnya 192. Yang nomor 6 juga sama ya. Jadi ini kali ini dulu hasilnya negatif. Kemudian kali negatif. Negatif 12 kali negatif 5 hasilnya positif 60. Begitupun pada ini pembagian ya. Saya salah ketik. Pun sama ya prinsipnya dengan perkalian. Ketika ada positif dibagi dengan positif maka hasilnya positif ya. Kalau pembagian seperti ini ditulis per juga boleh ya, karena sama saja. Ketika positif dibagi negatif ya negatif, negatif bagi positif ya negatif ya, negatif bagi negatif ya positif. Contoh 30 bagi 5 saya tuliskan per ya, pakai per, hasilnya 6. Kemudian 100 bagi 25, negatif 25 ya, pasti negatif 4 ya. Kemudian negatif 1, 21 bagi negatif 11, negatif bagi negatif pasti positif ya, positif 11. Negatif bagi positif ya, hasilnya negatif 45. Nanti kalian bisa menulis jika kalian merasa penting. Kemudian kalau gabungan, di sini ada contoh, perlu diperhatikan ya. Ini lebih sulit dari yang tadi. Hasil dari 525 dibagi negatif 5 ditambah 6 dikurangi 8 kali 15 adalah, nah ini ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Prinsipnya yang mana dulu yang dikerjakan? Nah jadi kalau ada gabungan seperti ini, yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian dan perkalian ya. Perlu diingat bahwa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian dan pembagian. Nah, ketika ada pembagian dan perkalian seperti ini, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang di depan dulu ya, karena perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama, tetapi yang dikerjakan yang di depan dulu ya. Jadi 525 bagi negatif 5 kita kerjakan dulu yang ini. Saya beri kurung biar kalian mudah memahaminya. Nah, positif bagi negatif hasilnya negatif. 525 bagi 5 hasilnya 105. Jadi negatif 105. Kemudian tulis lagi tambah 6
dikurangi 8 kali 15. Nah, sekarang mana yang dikerjakan? Yang dikerjakan pasti yang perkalian ya. Nah, karena penjumlahan dan perkalian itu kedudukannya lebih besar perkalian ya. Jadi 8 kali 15 saya kerjakan, saya tutup kurung biar kalian mudah memahami. Nah, berarti negatif 105 tambah 6 dikurangi ya, karena ini kurang 8 kali 15 itu 120. Setelah sampai di sini yang mana dikerjakan? Ini ada penjumlahan dan ada pengurangan ya. Berarti yang dikerjakan yang di depan ya, karena kedudukannya sama maka yang di depan, yaitu 105 tambah 6. Nah, negatif 105 tambah 6 ya negatif 99. Karena hutang 105 kita baru bayar 6, maka sisa hutangnya 99. Kemudian dikurangi 120. Nah, ini hutang lagi ya, hutang 99, hutang lagi 120, maka hutangnya bertambah jadi 219. Karena hutang maka ada negatif. Nah, ini nanti disimak baik-baik ya, kalau bingung diulang-ulang silahkan. Kemudian nomor 2, hasil dari 24 dikurangi 6 kali 2 tambah 45 dibagi negatif 9. Nah, ini yang mana dulu yang dikerjakan? Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian yang di dalam kurung ya. Nah, ini sebetulnya perkalian dengan pembagian di sini kedudukannya sama ya. Seharusnya yang dikerjakan dulu itu yang di depan. Tetapi kalau ada yang dikurung seperti ini, maka inilah yang harus dikerjakan dulu. Jadi kalau ada yang dikurung itu yang dikerjakan dulu, baru perkalian atau pembagiannya ya. Nah, ini kita kerjakan dulu. 45 dibagi negatif 9 itu hasilnya positif, bagi negatif itu negatif ya. 45 bagi 9 itu 5, berarti negatif 5. Ini saya tulis di sini. Yang di sini tetap semuanya 24 dikurangi 6 kali 2. Nah, setelah ini baru yang perkalian kita hitung. 6 kali 2 itu 12 ya. Jadi 24 dikurangi 12 ditambah negatif 5. Setelah itu yang mana kita hitung atau kita rubah dulu yang ini ya. Karena ada tanda yang berdekatan, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif 5. 24 dikurangi 12 dikurangi 5 itu sama saja, 24 kurangi 12 12 ya. Kemudian dikurangi 5 hasilnya 7. Next. Nah, ini ada soal cerita. Nisa mengikuti kompetisi matematika. Dalam kompetisi itu disediakan 100 soal ya. Jadi ada 100 soal. Jika jawaban benar nanti diberi skor 4 dan salah diberi skor negatif 1, dan kalau tidak dijawab diberi skor 0. Nah, ini masing-masing tergantung soalnya, jadi beda-beda ya. Kalau di contoh saya seperti ini, jika Nisa menjawab 60 soal dengan benar dan 3 soal terjawab salah, maka skor Nisa adalah, yang diketahui dulu adalah seluruh soal ada 100. Kemudian Nisa menjawab benar dari soal ini adalah 60 ya. Kemudian yang salah ada 3, saya tulis di sini 3. Nah, kalau soal benar atau skor benar adalah 4 ya. Skor salah negatif 1 dan skor tidak dijawab 0. Nah, penyelesaiannya, maka untuk menentukan atau untuk mencari jawaban skor Nisa, kita harus mencari dulu Nisa tidak menjawab soal sejumlah berapa. Ya, caranya dari seluruh soal dikurangi soal yang dijawab oleh Nisa benar, kemudian dikurangi dengan soal yang dijawab Nisa salah. Nah, ini merupakan jawaban soal yang tidak dijawab oleh Nisa. Jadi 100 kurangi 60 kurangi 3, hasilnya 37. Nah, kalau sudah ketemu jumlah soal yang tidak dijawab, maka tinggal kita cari skor yang diperoleh Nisa dengan cara skor benar dikalikan jumlah skor yang dijawab benar dikali 4 ya dari sini. Kemudian soal salah dikali negatif 1, kemudian yang tidak dijawab dikali 0. Nah, 60 kali 4 itu 240, 3 kali negatif 1 itu negatif 3, dan 37 kali 0 itu 0. Nah, positif ketemu negatif jadi negatif ya. Jadi 240 dikurangi 3 tambah 0, hasilnya 237. Jadi skor yang diperoleh oleh Nisa adalah 237. Ini untuk soal masing-masing berbeda, tergantung soalnya memintanya seperti apa ya. Bisa juga yang skor benar 5, skor salah
negatif 2 juga bisa, tergantung soal. Next adalah bilangan pecahan. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai bilangan bulat, sekarang kita akan membahas mengenai pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Nah, bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh atau tidak sama dengan 0, jadi B-nya tidak boleh 0. A nanti disebut sebagai pembilang, dan B disebut sebagai penyebut. Next, macam-macam bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, yaitu yang seperti ini ya, yang A-nya lebih kecil dari B atau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, yaitu 3/5, 7/8, dan seterusnya. Kemudian ada pecahan campuran. Biasanya A-nya lebih besar dari B ya, 7/5. Maka harus diubah ke pecahan campuran menjadi 1, 2/5. Nah, ini yang namanya pecahan campuran. Nah, satunya dari mana? Dari 7 bagi 3 kita dapat 1 ya. 1 kali 5 kan 5. Nah, 7 sudah 5, berarti sisanya 2, 2/5. Kalau 40/11 berarti dapat 3, sisanya 7/11. Yang ketiga ada pecahan desimal, tandanya koma. Contoh 0,8, ini namanya pecahan desimal. Atau jika diubah ke bentuk pecahan biasa berarti 8/10. 10-nya dari angka di belakang koma ya. Kalau 1 berarti 10, kalau 2 seperti ini berarti 100, kalau 3 ya 1000. Ya, kemudian ada pecahan persen, identik dengan tanda persen. Nah, pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Contoh 15% ya. Ini berarti pecahan persen. Nah, jika diubah ke pecahan berarti 15/100. Karena persen itu 100 sih. Kalau diubah ke desimal 0,15. Begitu ya. Nah, sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama dulu, pecahan biasa ke campuran. Contoh 16/3 ya, ini pecahan biasa. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut atau atas lebih besar dari bawah, maka bisa diubah ke pecahan campuran ya. 16 bagi 3 itu dapat 5 ya, karena 5 kali 3 itu 15. Karena ini 16, maka ada sisa 1, sehingga bisa ditulis 5, 1/3. 3-nya dari penyebutnya. Kemudian kalau sebaliknya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2, 3/5, ini kan campuran ya. Mengubah ke pecahan biasanya caranya dengan bilangan pokoknya dikalikan dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang. Jadi 2 kali 5 tambah 3 ya. 2 kali 5 itu 10, tambah 3, 13. Dan penyebutnya tetap 5. Begitu. Kemudian kalau mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Contoh, yang pertama dulu, pecahan ke desimal ya. Misalkan di sini ada pecahan dituliskan dengan gambar ya. Kalau dari gambar kita juga harus bisa membacanya. Caranya adalah pembilangnya yang dari gambar yang berwarna biru, berarti ada 3 bagian ya, berarti 3, kemudian seluruhnya ada 8, berarti pecahannya 3/8. Nah, ini kita ubah ke desimal atau ke koma ya, berarti 3 bagi 8 ya, kalian menggunakan porogapet ya, hasilnya 0,375. Nah, kalau sebaliknya desimal ke pecahan, nah contoh 2,5 kita ubah ke pecahan biasa, berarti 2 ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 5/10 ya. Kalau 0,53 berarti 53/100 ya. Jadi kalau angka di belakang koma 1, berarti ya sini 10. Kalau ini angka di sini 2 ya berarti 100. Kalau 3 ya 1000 dan seterusnya. Tinggal kita tulis saja 2 5/10. Nah, ternyata 5/10 ini bisa disederhanakan. Jadi kalau masih bisa disederhanakan ya harus disederhanakan ya. 2 5/10, 5 ternyata bisa dibagi dengan 5, bawah juga harus dibagi dengan 5 ya. Jadi kalau atas dibagi dengan suatu bilangan, yang bawah juga harus dibagi dengan suatu bilangan yang sama ya. Tidak boleh tidak sama, harus sama. 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 itu 2. Jadi 2,5 itu sama dengan 21/2. Next.
sekarang kalau persen ya, mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Yang pertama dulu, mengubah 3/4 menjadi persen. Ingat, kalau persen itu penyebutnya harus 100 ya. Nah, ini kan penyebutnya masih 4. Nah, 4 supaya 100 berarti kali 25. Kalau bawah kali 25, atas harus kali 25. Jadi 3 kali 25 itu 75, 4 kali 25 itu 100. Sehingga bisa dituliskan 75% ya. Jadi ingat, pecahannya atau penyebutnya harus 100. Yang kedua, kalau bentuk persen ke bentuk pecahan, gimana cara mengubahnya? Ya sama, berarti 25%, artinya 25/100. Nah, ini tinggal disederhanakan saja, yang paling sederhana. 25 ternyata bisa dibagi 25. Kalau 25 bagi 25, ya 100 harus bagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Next. Sekarang kalau membandingkan pecahan ya, nanti tandanya bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Caranya adalah jika penyebutnya sama, maka perbandingan itu tinggal melihat pembilangnya saja ya. Jadi kalau angka yang di bawah sudah sama, tinggal lihat yang besar mana. Kalau yang besar yang sebelah kiri ya angkanya atau tandanya menghadap ke kiri, atau kalau yang besar kanan ya menghadap yang besar atau yang kanan. Nah, tapi jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu ya. Contoh di sini, berilah tanda ini ya yang tepat pada bilangan 5/11 dan 2/3. Nah, ini penyebutnya berbeda ya, 15 dengan 3, maka harus disamakan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, dari 15 dan 3 ya. Nah, kalian pasti sudah mempelajari KPK di SD ya, Budika tidak perlu menjelaskan lagi ya. Atau kalau kalian sudah lupa ya, langsung saja kalian bisa mencari angka yang bisa dibagi dengan 15 dan bisa dibagi dengan 3, yaitu angka 15 ya. 15 bisa dibagi dengan 15, 15 juga bisa dibagi dengan 3. Kalau kalian masih bingung lagi, kalian boleh menggunakan angka yang berasal dari perkaliannya, yaitu 15 kali 3, 45 juga boleh ya. Tapi itu terlalu besar, jadi Budika menggunakan angka yang kecil saja supaya perhitungannya lebih mudah ya. Jadi saya ubah ke bentuk per 15 semuanya. Nah, 5/15 maaf, ini tetap ya, tidak diubah karena penyebutnya sudah 15. Kemudian 2/3 diubah per 15. Nah, 3 supaya menjadi 15 kali 5. Bawah kali 5, atas juga kali 5. Jadi 10/15. Ya. Nah, sekarang 10/15, mohon maaf ya. Sekarang sudah ketemu 5 dengan 15. Nah, sekarang besar yang mana? Tadi kan yang 5/15 tetap ya. 5/15 tetap. Nah, kemudian yang satunya menjadi 10/15. Kira-kira besar yang mana? Ya, tinggal lihat pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 15, maka tinggal lihat pembilangnya. Ternyata besar yang 10. Jadi menghadap ke sebelah sana, atau bisa dituliskan 5/15. Jika dibandingkan dengan 2/3, itu besar yang 2/3. Jadi menghadap ke 2/3. Begitu ya untuk membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya dulu jika berbeda. Next, mengurutkan bilangan pecahan. Caranya gimana? Contoh, urutkan bilangan 1/3, 1/6, 1, 2/3, 75%, kemudian 0,625 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, perlu diingat bahwa ketika mengurutkan itu tergantung soal, ada yang minta dari terbesar ke terkecil juga bisa ya. Nah, langkahnya ubah semua bilangan menjadi pecahan biasa. Ini kan ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal ya. Jadi harus diubah ke pecahan biasa dulu. Kemudian samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK atau mencari perkaliannya, atau mencari angka yang bisa dibagi dengan semua penyebutnya. Nah, di sini 1/3 tetap ya karena sudah pecahan biasa. 1/6 juga tetap karena sudah pecahan biasa.
Kemudian 1/2/3 kita ubah karena ini merupakan pecahan campuran. Ya, caranya 3 kali 1 ya, 3 kali 1 tambah 2/3 berarti 5/3. Kemudian 75% berarti 75/100. Kita sederhanakan, dibagi 25 semuanya menjadi 3/4 ya. Kemudian 0,625 itu 625/1000. Ingat, angka di belakang koma ada 3 jadi 1000. Kemudian disederhanakan, dibagi 125 semuanya menjadi 5/8 ya. Nah, sekarang sudah jadi pecahan biasa semua, tinggal menyamakan penyebutnya. Ada 3, ada 6, ada 4, ada 8. Nah, ternyata KPK-nya adalah 24. Atau kalau kalian bingung tinggal mengalihkan saja ya. Nah, sekarang 1/3 diubah menjadi per 24. Otomatis 3 kali berapa yang 24? Ya 8. Bawah kali 8, atas kali 8. Ketemu 8/24. Kemudian kalau yang 1/6. 6 kali berapa supaya 24? Kali 4 ya. Bawah kali 4, atas kali 4. Berarti 4/24. Kemudian kalau yang 1/2/3 ya, atau 5/3. 3 kali berapa supaya 24? Kali 8, atas juga kali 8, berarti 40/24. Kalau yang 75% tadi sudah diubah 3/4 ya. 4 kali 6 ya supaya jadi 24, atas juga kali 6, berarti 18/24. Kemudian kalau 0,625 tadi sudah diubah menjadi 5/8 ya. 8 kali berapa supaya 24? Kali 3, bawah kali 3, atas kali 3, ketemu 15/24. Sehingga urutannya, ingat, ini yang diminta soal dari terkecil ke terbesar ya, berarti dari 4/24, 8, 15, 18, dan yang terakhir 40. Atau bisa dituliskan 4/24 asalnya dari 1/6, 8/24 asalnya dari 1/3, 15/24 dari 0,625, kemudian 18/24 dari 75%, dan yang terakhir 40/24 dari 1/2/3. Jadi caranya seperti ini. Next, operasi pada pecahan. Pada pecahan juga ada operasinya ya, kayak seperti pada bilangan bulat ya, ada pada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian, kemudian ada gabungan. Ya, dari menjumlahkan dan mengurangan dulu ya. Nah, contoh, tentukanlah hasil dari operasi 1/5 tambah 2/7. Ini juga sama ya prinsipnya. Jika penyebutnya sama maka langsung dijumlahkan saja pembilangnya, tetapi jika penyebutnya berbeda harus disamakan dulu dengan mencari KPK atau perkaliannya. Nah, KPK dari 5 dan 7 itu 35, sehingga 1/5 kita ubah supaya penyebutnya menjadi 35. Maka 5 kali berapa supaya 35? Kali 7. Bawah kali 7, atas harus kali 7 ya. Berarti 7/35. Kemudian 2/7. 7 supaya 35 kali 5. Bawah kali 5, atas kali 5. Sehingga 10/35. Nah, tinggal ditambahkan. Berarti 1/5 tambah 2/7 sama dengan 7/35 tambah 10/35. Yang ditambah hanya yang atas ya. Bawahnya tetap 35. Jadi 17/35. Nah, ini tidak perlu disederhanakan lagi karena sudah tidak bisa disederhanakan ya. 35 bisa dibagi 5 tapi atas tidak bisa, berarti tidak boleh. 35 bagi 7 atas tidak bisa, berarti tidak boleh. Nah, nomor 2. Ini ada penjumlahan dan ada pengurangan. 3/8 tambah 2/5 dikurangi 1/4. Nah, ini harus disamakan penyebutnya 8, 5, dan 4. KPK-nya adalah 40 ya. 3/8 kita ubah ke per 40, berarti 8 kali 5 ya. Bawah kali 5, atas kali 5, ketemu 15/40. Kemudian 2/5, 5 kali 8 ya, supaya 40, atas juga kali 8, berarti 2 kali 8 ya. 16/40. Kemudian yang 1/4 ya kali 10, atas juga kali 10, berarti 10/40. Tinggal dijumlah dan dikurangkan. Nah, 3/8 itu 15/40, ditambah 2/5 itu 16/40, dikurangi 1/4 itu 10/40. 15 tambah 16 itu 31. 31 kurangi 10, 2, 1/40. Next.
Nah, sekarang yang mengalihkan dan membagi bilangan pecahan. Contoh, selesaikanlah operasi hitung pecahan berikut. 5 dikali 3/7 ya. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, 5 ini bisa diubah menjadi 5/1 dikali 3/7. Nah, kalau pada pembagian dan perkalian itu semuanya harus dikalikan ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Tadi kalau pada penjumlahan itu kan hanya bagian atasnya saja yang dioperasikan, yang bawah tetap. Kalau pada pembagian dan perkalian semuanya harus dioperasikan. Berarti 5 kali 3, 1 kali 7, 15/7. Nah, karena ini besar yang atas atau besar pembilang, maka harus diubah ke pecahan campuran ya. 15 bagi 7 itu dapat 2, sisanya 1 ya, karena 2 kali 7 kan 14. 15 kurangi 14 itu 1/7. Jadi jawabannya 2, 1/7. Nah, untuk pembagian ini perlu diingat, pembagian itu bisa diubah ke perkalian ya, dengan syarat yang kedua pecahannya itu dibalik dari 3/4 menjadi 4/3. Setelah itu tinggal dikalikan, 4 kali 4 per 5 kali 3 berarti 16/15. Nah, ini juga diubah ke bentuk pecahan campuran karena yang atas lebih besar ya. 16 bagi 15 dapat 1, sisa 1/15. Nah, sekarang yang C, 2/8 dibagi 5/16 dikali 1/3. Nah, ini diubah dulu ya, pembagian menjadi perkalian. Kemudian yang kedua ini, pecahan kedua ini dibalik ya, jadi 16/5. Nah, setelah ini tinggal dikalikan 2/8 ya. Kalau pada perkalian, untuk menghemat perhitungan, kalian boleh mencoret-coret ya. Kalau bisa dicoret-coret silahkan. Nah, di sini kebetulan 16 bisa dibagi dengan 8. Hasilnya 2. Kemudian 8 bagi 8 hasilnya 1. Kalau misalkan ada yang bisa dicoret lagi ya silahkan. Tapi kalau ini tidak ada maka langsung saja ditulis 2 kali 2 kali 1. Kemudian bawahnya 1 kali 5 kali 3. Berarti hasilnya 4/15. Nah, 4/15 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Karena 15 bisa dibagi 3, 4 enggak. 15 bisa dibagi 5, 4 tidak ya. 4 bisa dibagi 2 tapi yang bawah tidak. Jadi ini perhitungannya cukup sampai di sini. Next. Gabungan. Nah, ini gabungan dari penjumlahan, pengurangan, dan pembagian perkalian. Contoh, 2/4 atau 2 1/4 dikurangi 1 1/3 dibagi 3 1/3. Nah, ini ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian ya. Seharusnya yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Nah, tapi seperti saya tadi sampaikan, ketika ada yang dikurung seperti ini, itu harus dikerjakan dulu ya. Jadi yang dikerjakan dulu itu yang di dalam kurung. Langkah pertama adalah mengubah ke pecahan biasa semuanya. Dengan pecahan campuran ya, diubah ke biasa semua. 2 1/4 menjadi 2 kali 4 ya, tambah 1/4 dikurangi 1 kali 3 tambah 1/3 dibagi 3 kali 3 tambah 1/3. 2 kali 4 8 tambah 1 ya, dikurangi 3 kali 1 3 tambah 1, 9 tambah 1 ya. Nah, 8 tambah 1 itu 9, 3 tambah 1 itu 4, 9 tambah 1 itu 10. Setelah sampai di sini sudah pecahan biasa semuanya, maka tinggal dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Dengan cara apa? Menyamakan penyebut. Nah, 4 sama 3, KPK-nya berapa? 12. Jadi semuanya diubah ke 12. Nah, untuk mencari pembilangnya, caranya adalah 12 dibagi dengan penyebut yang di sini. 12 bagi 4, hasilnya 3. 3 kalikan dengan pembilang, 3 kali 9 27. Begitupun dengan yang di sini, berarti 12 bagi 3 4, 4 kali 4 16. Dan yang di sini tetap ya. Karena kita mengerjakan yang di dalam kurung dulu. 27 dikurangi 16, 11/12. Ingat kalau pada pengurangan ya, yang dioperasikan hanya yang di atas ya, pengurangan dan penjumlahan. Tapi kalau pada perkalian dan pembagian itu semuanya dioperasikan. Kemudian dibagi dengan 10/3.
Nah, 11 per 12 ya, diubah menjadi perkalian, kemudian dibalik 3 per 10. Nah, 3 dengan 12 bisa dibagi ya, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, jadi 11 kali 1 11, 4 kali 10 40. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Next. Ya, sekarang ada soal cerita. Mohon diperhatikan. Pak Rudi mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1200 meter persegi. Tanah tersebut diberikan pada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, anak ketiga 1/3 bagian, dan sisanya untuk membangun musola. Luas tanah untuk membangun musola adalah, nah ini yang ditanyakan yang untuk membangun musola ya. Nah, yang diketahui pertama total luasnya ada 1200. Sekarang kita mencari yang luas tanah untuk anak pertama dulu. Atau saya simbolkan dengan luas 1, yaitu 1/5 kali 1200. Caranya adalah dengan membagi penyebutnya ya. 1200 dibagi 5 itu 240. Kemudian 240 dikali dengan 1. 240 ya, tetap ya, karena kali 1 meter persegi. Luas tanah untuk anak kedua juga sama caranya, berarti dari sini kan 1/4 bagian, anak kedua berarti 1/4 kali 1200. 1200 bagi 4 itu 300 ya. 300 kali 1 ya 300. Kemudian luas tanah ketiga untuk anak ketiga itu di sini menyatakan 1/3 bagian. Berarti 1/3 kali 1200. 1200 bagi 3 itu 400. 400 kali 1 ya 400. Nah, untuk mencari sisa luas tanah untuk membangun musolanya berarti tinggal dikurangkan luas total dikurangi luas pertama, luas kedua, dan luas ketiga. Berarti 1200 kurangi 240 kurangi 300 kurangi 400, hasilnya 260. Kesimpulannya, luas tanah untuk membangun musola adalah 260 meter persegi. Jangan lupa ketika menuliskan kesimpulan harus ada satuannya ya. Karena ini luas maka meter persegi. Ya, sudah selesai materinya. Di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Soal nomor 1 ini merupakan bilangan bulat ya. Soal nomor 2 merupakan bilangan pecahan ya. Mohon untuk dikerjakan dengan teliti ya supaya hasilnya maksimal ya. Butika akhiri, selamat mengerjakan, semoga hasilnya maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.